Apakah benar ini akhir dari reksadana? Kenapa bisa demikian? Karena belakangan ini banyak sekali yang komen seperti salah satunya di sini, bahas Sukor Equity Fund sama Syariah. Soalnya turun terus, gimana ya prospeknya ke depan? Tidak hanya di situ, juga ada yang ini. Kak, boleh bahas Sukor Invest Maxi Fund yang merah terus nggak? Beberapa bulan terakhir, nah, kura-kura, oh, kira-kira mending switch atau pertahanin ya. Ini hubungan ya mungkin ya. Maksudnya investnya ya. Dan lanjut lagi. Hyung rekomendasiin dong reksadana obligasi. Ini kayaknya nggak sesuai ya. Tapi bakal sesuai kalau kita nonton video ini sampai habis ya. Di tahun 2024 tiga aja. Nah, kalau ditanya, Hyung apakah masih simpan reksadana? Saya jawabnya iya. Karena memang reksadana saya tetap ada. Walaupun sekarang saya memang lebih fokus untuk trading saham, kripto, dan forex. Nah, ngomong-ngomong soal trading forex, XM lagi ada promo menarik nih. Yap, sebenar. Jadi setiap teman yang kamu undang untuk trading bareng di XM, kamu bakal dapat referral senilai hingga sampai $150. Jadi nih, misalnya nih, dari 1 sampai 15 teman yang kamu undang, kamu bakal dapat $80. 16 sampai 30 kamu bakal dapat $100 dan lebih dari 30 kamu bakal dapat $150 per teman. Nah, menarik banget bukan? Yuk kita ngajak bareng-bareng trading di XM. Link pendaftarannya saya taruh di deskripsi ya. Nah, jadi kita langsung saja saya tampilin aplikasi Bibit saya di sini. Oh ya, teman-teman, kita semua investasi reksadana melalui aplikasi Bibit ya. Aplikasinya ada di Play Store, App Store, dan tinggal install saja. Jangan lupa kode referralnya ada di atas ini. Yaps, biar kamu bisa langsung dapat cashback ya, teman-teman ya, 25.000 ya. Lanjut ya, teman-teman. Ini mengenai ya, teman-teman, tadi kita ngomongin reksadana saham yang bakal turun terus ya. Ini saya singkat saja, langsung kita lihat saja reksadana yang dimaksud, yaitu adalah reksadana Sukor. Sebagai tambahannya teman-teman, dulu saya sangat senang investasi di reksadana yang manajer investasinya Sukor ya. Seperti contoh tadi dia bilang Maxi Fund ya, salah satunya. Ini merupakan reksadana saham ya teman-teman ya. Tuh lihat ada di atas kan tertulisnya kan. Dan ada beberapa lagi reksadana lainnya yang katanya turun terus. Mari kita langsung saja bandingkan reksadananya. Reksadana saham juga kan, dan reksadana sahamnya ada Sukor. Tunggu saya langsung saja pijit ya di sini. Kita klik saja yang Sukor. Selain Maxi Fund tadi Equity Fund ya, dan satu lagi yang itu adalah Syariah ya, benar kan teman-teman kan. Jadi ada 3 reksadana saham yang bakal kita lihat bersama. Oke, jadi ini ketiga reksadana tersebut. Sekilas ya, ini adalah grafik 1 tahun terakhir. Memang ya, kalau kita lihat ini dari sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ini terlalu ini ya. Nah, ini di sini ya, kira-kira di tanggal Juli 2023 itu serentak semua mengalami penurunan. Wajar jika teman-teman kita banyak sekali yang komen, bagaimana nih, apakah harus dipertahanin, turun terus loh, duitnya makin berkurang terus, benar kan? Nah, kita lihat bersama untuk penurunannya. Sukor Invest Maxi Fund ini sampai 9,66%, tapi Sukor Invest Equity Fund sudah mulai membaik, yaitu plus 0,87%, sedangkan yang untuk Syariah itu minus sampai 12%. Tegang banget kan? Iya, benar sekali. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Teman-teman, seperti yang saya ingatkan dan seperti pengalaman saya investasi di reksadana, terutama di reksadana saham, itu membutuhkan waktu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya invest sekitar 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan mengalami penurunan, dan teman-teman sudah shock dan takut, gemetar, bahkan tidur pun mimpi buruk, berarti itu tidak cocok dengan profil resiko teman-teman. Teman-teman boleh lihat investasi reksadana saham saya yang minus dan saya mampu menjualnya di plus. Itu ada di video-video yang lalu ya teman-teman ya. Semua ada di channel ini ya. Tidak ada yang saya hapus, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Minus ya minus, saya kasih lihat ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi saya bilang kan kalau jangka waktunya terlalu pendek. Teman-teman bisa scroll agak jauh, misalnya di 3 tahun ya. Teman-teman bisa melihat bahwa pergerakannya fluktuasi banget ya. Tidak seperti di tahun ini, saya yakin 2020 ya. Ya ini 2021 ini kan turun banget ya teman-teman. Bahkan dia
Kalau untuk yang namanya Sukor Invest Syariah Equity Fund sudah lebih turun ketimbang 2021. Ini memang mengkhawatirkan menurut saya teman-teman ya. Berbeda dengan ya yang nomor hijau ini Sukor Invest Equity Fund ya. Walaupun mengalami penurunan, dia masih tidak lebih di bawah kedua kakak adiknya. Nah, benar kan? Nah, seperti itu. Namun jika teman-teman scroll lebih jauh lagi seperti di 5 tahunnya, ini hanya penurunan jangka pendek. Ya, kenapa bisa dikatakan? Maksudnya time frame panjang yang pendek, teman-teman. Bingung nggak ngomongannya? Ngomong 5 tahun ya, mungkin dia downtrendnya 1 tahun. Nah, tapi begitulah reksadana saham, teman-teman. Teman-teman lihat ini jebloknya paling parah ini di sini nih. Saya yakin ini COVID kemarin, benar kan? COVID kemarin Maret 2020 dan semuanya mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya. Paling hebat itu di Sukor Syariah Equity Fund. Teman-teman bisa lihat grafiknya sendiri. Dia naiknya sangat gila, teman-teman ya. Ketimbang yang warna hijau dan biru yaitu Sukor Invest Maxi Fund dan Sukor Invest Equity Fund. Sekarang mengalami penurunan dengan perbaikan yang paling baik adalah Sukor Invest Equity Fund. Pertanyaannya, dalam kondisi begini, apa yang harus saya lakukan? Itu kan yang ada di benak teman-teman. Teman-teman, ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya investasi di reksadana saham, reksadana campuran. Yang biasanya saya lakukan adalah tetap melakukan investasi seperti biasanya. Tetap membeli karena saya yakin akan produknya Sukor ya teman-teman ya. Ini saya nggak di endorse ya, dan sekarang juga nanti saya liatin porto saya juga teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalnya dia mengalami penurunan, tapi mungkin ketika penurunan seperti ini, teman-teman catat NAV-nya teman-teman ya. Kita contohkan teman-teman ya, saya nggak bandingin lagi, kita contohkan di Maxi Fund. Contohnya teman-teman beli di NAV 1654.66, dicatat teman-teman ya. Kemudian karena dia memang masih dalam keadaan downtrend, belilah ketika dia minusnya agak lebih dalam teman-teman. Seperti contoh 3 bulan terakhir dia minusnya 2,19%. Katakanlah teman-teman beli lagi ya, dia ketika minus 5% dari harga teman-teman beli. Yung kok makin turun makin kamu beli? Karena balik lagi ke prinsip awal investasi. Kalau kita yakin akan produknya, ini kan hanya kita lihat dari manajer investasinya ya teman-teman ya. Pengelola dari manajer investasinya. Ini kita ngomongin reksadana ya. Oke, jadi karena kita sudah yakin akan Sukor kinerjanya yang dari tahun ke tahun, bahkan teman-teman bisa lihat track recordnya ya teman-teman ya, dari kapan ini ya. Ini dari lama sekali, ini bisa kita lihat dari 2014 sampai 2024. Ini sudah 10 tahun dia berjalan, dia konsisten naik terus ya. Bayangin teman-teman kalau teman-teman di tahun-tahun ini teman-teman jual habis-habisan, sudahlah rugi. Maksudnya di sini ya teman-teman, ketika Covid, udahlah rugi saja jual lah, nggak jadi kawin gara-gara saya investasi reksadana. Dan dia naik kembali seperti ini, kan nyesek kan? Seharusnya ketika dia mengalami penurunan seperti ini, seperti pengalaman sebelumnya, ini tidak terjadi hanya 1 kali saja. Tapi ini sudah terjadi beberapa kali. Teman-teman, lihat dengan baik-baik ya. Ini ya, ketika dia di sini di 2015 dia turun di sini teman-teman sampai 2016, 1 tahun kan, seperti apa yang saya bilang. Apabila teman-teman konsisten melakukan pembelian di sini seperti trik yang saya baru beritahu, misalnya minus 5% teman-teman baru beli, saya yakin teman-teman akan mendapatkan harga average yang lebih rendah. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman tambah porsi. Contoh ya teman-teman, ini contoh. Teman-teman menyisihkan 100.000 per bulan untuk investasi reksadana ini ya. Tetapi ya ketika bulan yang sekarang nih teman-teman udah mau beli ini hanya minus 1% saja. Teman-teman tahan dulu ya. Mungkin ketika dia sudah minus 3%, 4% waktu pembelian NAV terakhir, teman-teman baru beli. Pas bulan kedua nih 200.000. Seperti itu teman-teman. Jadi ditahan dulu ya. Ketika teman-teman mau beli lagi, NAV-nya sama seperti yang saya beli kemarin. Tapi kata Hyung ini lagi downtrend, sebaiknya saya tahan dulu. Belilah ketika NAV terakhirnya itu minus ya teman-teman ya. Ingat, ini sekali penurunan dia naik kembali lagi. Wah benar nih. Wah senang semua ketawa-ketawa. Makasih ya Hyung karena waktu ketika saya minus, Hyung menguatkan saya. Sekarang saya plus. Ya dia jatuh lagi karena dia belum jual ya teman-teman ya. Lihat ini dari kapan? Dari tertingginya September 2019 sampai terendahnya
Itu berkisar Juli ya, kita lihat September 2020. Lagi-lagi 1 tahun teman-teman ya. Apakah saya seorang paranormal? Bukan teman-teman, bukan. Tapi ini namanya siklus ya teman-teman ya. Tidak setiap kali instrumen investasi terutama reksadana saham bakal naik terus. Emangnya minum obat kuat? Nah, lanjut lagi teman-teman. Setelah di sini dia mengalami kenaikan, dan apabila teman-teman tetap rutin DCA ketika dia harganya di bawah, teman-teman bakal profit di sini. Benar kan teman-teman ya? Dia lagi-lagi mengalami penurunan dari Februari 2001. Ini penurunannya nggak terlalu dalam, mungkin ini hanya menggelitik teman-teman karena sudah 2 kali teman-teman mengalami penurunan dalam. Kalau penurunan begini teman-teman akan ketawa. Habis itu di sini lagi di titik puncaknya di sekitaran September 2022, turun sampai paling dalam ini sekitaran Februari Maret 2023 ya. Dan naik kembali di sini Juli 2023. Sekali lagi kita diuji, dia turun sampai di sini Februari 2024. Berdasarkan pengalaman dia selama 10 tahun, downtrendnya itu berkisar 1 tahunan. Ya teman-teman ya. Apakah pasti naik Yung? Tidak ada yang berani menjamin dia pasti naik. Ini hanya berdasarkan data historis kinerja Sukor ya. Kebanyakan akan lebih baik lagi setelah 1 tahun dia downtrend. Ini juga mengingat pasar saham ya yang kadang-kala juga turun dan naik. Oke, inilah saran yang saya berikan. Yung makasih banget ya Yung ya. Kemudian apa hubungannya dengan obligasi tadi? Ya tadi kan sempat ada yang nanya juga dengan reksadana obligasi. Namun sebelum lebih dalam lagi, takutnya saya kelupaan dan teman-teman bilang, Yung sudah nggak ada reksadana lagi ya? Jawabannya masih ada. Seperti di Pijio sebelumnya, saya memang stop rutin melakukan pembelian rutin di reksadana karena memang saya sudah fokus di trading. Ya, Pijio sebelumnya saya ada sampaikan. Karena setiap perjalanan investasi saya pasti ada Pijio-nya. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Reksadana pasar uang saya masih tetap di sini ya teman-teman ya, masih di sini. Dan obligasinya juga tidak bergerak ya. Ini membuktikan saya masih ada menyimpan reksadana. Lanjut tadi yang ke obligasi tadi. Teman-teman tadi pasti sempat dengar bilang, kamu nggak cocok dengan profil resiko seperti reksadana saham kalau kamu sudah gemetaran dengan minus seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa switching mungkin ya. Kalau yang tadi kan ada pertanyaan, apakah harus di switching? Kalau memang mengganggu mental kamu, kenapa enggak di switching? Daripada kamu kagak bisa tidur, mimpi buruk, tiba-tiba panggil nama cewek lain ketika tidur, ditanya istri kamu itu siapa, padahal kamu kan bilang Sukor, equity, didengarnya EV, salah, jadi pertengkaran rumah tangga ya. Itu kan nggak baik juga ya. Kita ngomongin apa? Balik lagi ke reksadana yang obligasi. Dia minta 3, saya nggak bisa kasih terlalu banyak karena pasangan hidup itu 1 lebih baik. Kalau 3 namanya banyak ya. Lanjut lagi teman-teman ya. Di sini teman-teman, kita sudah lihat bersama kalau ada yang topnya yaitu ABF Indonesia Bond Fund Index ya. Kita kalau urutkan dari returnnya 1 tahun, dia posisi pertama. Diurutkan lagi di 3 tahun, lagi-lagi dia masuk dalam 3 top 10. Sukor Investable Fund dulu saya seneng banget ya, suka banget, tapi karena returnnya sudah makin anjlok dan terakhir saya rasa sudah tidak ngegigit lagi ya, banyak yang tinggalin ya. Sukor kok kamu kayak gini sih, tega banget. Dan di 5 tahunnya dia juga mendapati posisi nomor 1. Apa sih ABF Indonesia Bond Fund Index ini? Ini merupakan salah satu reksadana obligasi yang sudah bergerak lama banget, di mana top holdingsnya itu rata-rata adalah FR, obligasi pemerintah. Jadi kalau kita beli secara rutin dan hold ya, harusnya kita mengalami profit ya teman-teman ya. Apakah benar demikian? Karena di grafik all-nya teman-teman bisa lihat seperti ini. Konsisten dari 2024 ya sampai 2024, ini sudah bukan hampir lagi, tapi sudah 10 tahun. Sorry ya, 2024 ini mulainya, maaf teman-teman, saya koreksi, mulainya dari 2007 ya. Mungkin tadi lidah saya keselipit ya, jadi agak salah. 2007 sampai 2024. 2024 itu berarti dia sudah 14 tahun. Benar nggak teman-teman ya? 14 tahun dia berjalan seperti ini. Ataukah matematika saya salah? Karena ini saya sudah jam berapa saya rekam videonya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Ini sudah terbukti dia naik terus dengan konsisten. Jadi kalau ditanya 3, saya merekomendasikan. Tapi ingat teman-teman, saya nggak di endorse, saya nggak ada posisi di ABF. Tapi kalau ditanya rekomendasi, reksadana obligasi ABF Indonesia Bond Index Fund bisa dijadikan watchlist, wishlist, masuk keranjang, siap di check out dan sebagainya.
di portfolio kamu. Tuh, lihat naiknya konsisten, cantik banget kan. 1 year-nya saja dia 1 tahun terakhirnya itu berkisar hampir 7%. Kenapa enggak toh? Nah, bagaimana menurut kamu? Masih gemetar, masih takut dengan akhir dari reksadana ini? Ya teman-teman, saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap dapat bermanfaat. Bagi teman-teman yang request tadi, bisa bikin tidur tenang, hati enak ya. Sudah bisa jalan dengan santai, senyum sudah sumringah lagi. Tapi ingat, semua keputusan investasi kembali ke tangan teman-teman masing-masing. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ingin request nasi goreng, bisa tulis sepanjang mungkin di komentar. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya. Selagi saya sempat, selagi saya ada waktu, saya pasti balas komennya. Waktu di WC mungkin. Nah, bagi teman-teman yang ingin nonton video-video baru lainnya atau perjalanan investasi saya berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Dan jangan lupa juga nonton video lainnya yang gak kalah serunya, itu ada di sini nih. Nah, ditonton ya. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.